Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini saya akan mendongeng film lanjutan kemarin berjudul Undisputed 2 yang dirilis pada tahun 2006. Film ini dibintangi oleh Scott Adkins dan Michael J. White yang berperan sebagai X-Men Chamber menggantikan Ving Rhames. Jadi di film keduanya ini mengisahkan Chamber yang dijebak ke dalam penjara Rusia guna melawan seorang petarung ganas yang belum terkalahkan. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Beberapa tahun setelah melawan Monroe, Georgie X-Men Chamber kini menjadi terkenal dan sering mendapatkan endorse berupa minuman lunak di negara Rusia. Namun dalam hal ini, ia tak pandai ngapak dan sering mendapatkan komplain dari pihak agensi periklanan. Sementara itu, di penjara Federasi Rusia, kita diperlihatkan dengan sosok juara atau petarung terbaik penjara tersebut bernama Yuri Boyka yang akan melakukan pertandingan tinju bebas. Dalam pertarungan itu, Boyka akan melawan napi sekaligus mantan petarung MMA bernama Arkady Devik yang sebelumnya melakukan 2 kali pembunuhan. Sedangkan Boyka itu sendiri telah melakukan 3 pembunuhan sadis yang membuatnya dipenjara 25 tahun cahaya. Selain itu, pertandingan ini ternyata juga diatur oleh seorang mafia Rusia bernama Gaga yang sengaja menayangkan pertarungan tersebut di klub miliknya. Namun, musim ini Gaga mengalami penurunan omset karena pelanggannya selalu memasang taruhan untuk Boyka yang belum terkalahkan. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan itu, Boyka menggunakan serangan tornado kick untuk menjatuhkan Devik. Ia berhasil menjatuhkan Devik dan terus memukulinya. Namun, Devik tak menyerah dan bangkit untuk melayani Boyka. Sampai akhirnya Boyka terpaksa melakukan beberapa serangan yang membuat Devik langsung pingsan. Sementara itu, 3 orang pria diam-diam menyusup ke kamar hotel Chamber, di mana mereka ini sengaja memasukkan segepok kokain ke dalam buku Injil Chamber dan di lemarinya. Di saat itu juga, Chamber datang. Ia pun langsung mengajar pria-pria tersebut. Namun dari arah belakang, salah satu pria menengkel Chamber sampai membuatnya pingsan. Setelah sadar, Chamber dan manajernya, yaitu Bill, memanggil polisi Rusia untuk memeriksa dugaan perampokan di kamar Chamber. Tetapi saat diteliti, pihak polisi menemukan 2 bungkus kokain dan tanpa adanya keterangan, Chamber malah langsung dituduh sebagai penjual narkoba. Chamber kemudian diangkut ke dalam mobil polisi sambil disapa oleh para wartawan yang menanyakan kasus narkoba tersebut. Ketika Chamber dibawa oleh pihak polisi, ia menemukan keanehan karena tidak dibawa ke kantor dan malah dibawa langsung ke penjara Federasi Rusia. Setibanya di sana, Chamber langsung disambut oleh Boyka yang menatap tajam ke arah Chamber. Namun Chamber menghiraukannya dan pergi masuk ke dalam penjara. Chamber lalu dibawa ke hadapan kepala sipir bernama Markov yang menyampaikan kalau dirinya memiliki seorang petarung yang siap melawan Chamber. Tentu saja Chamber tak mengubris omongan tersebut karena pengacaranya sedang mengajukan banding ke pihak polisi. In fact, we even have our... In the meantime, you should know that in this facility very highly of fighters. Singkat cerita, setelah diberi pakaian, Chamber dimasukkan ke dalam sel bersama Stevie yang bakal menjadi teman Chamber.
Di hari berikutnya, Chamber dan tahanan lainnya terpaksa bangun pagi guna mendapatkan segepok sarapan lumayan bergizi. Ketika sedang sarapan bersama Stevie, Boyka dan anak buahnya datang. Salah satu anak buah Boyka lalu menyuruh Chamber berdiri sebagai tanda hormatnya kepada Boyka. Namun Chamber menolak dan menghajar anak buah tersebut. Chamber lalu dengan berani menghadap ke Boyka dan merendahkannya dengan menyiram air liurnya. Hal ini pun membuat Boyka marah. Ia kemudian mencoba menyerang Chamber, tetapi langsung dihentikan oleh petugas keamanan. Setelah kejadian itu, Chamber dijenguk oleh Bill yang menyampaikan kalau pengacara terbaiknya tidak mampu mengajukan banding. Hal itu pun membuat Chamber bingung karena sekelas pengacara yang ia bayar tidak mampu menangani kasus yang sangat ringan ini. My dear friend Markov. Sementara itu, gagal menemui Markov dan menyuapnya dengan menyiapkan sebuah pertandingan antara Chamber melawan Boyka. Ternyata, keduanya sudah lama bekerja sama dalam bisnis pertarungan ilegal. Dan bisnis ini sama sekali belum pernah terkena masalah karena memang di dalamnya banyak sekali orang-orang berpengaruh yang ikut taruhan. Chamber yang sedang di lapangan kemudian tak sengaja melihat Stevie dipukuli oleh anak buah Boyka. Ia pun mendekati mereka dan mulai mengajar satu persatu anak buah Boyka. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Chamber mendapati kalau Stevie ini ternyata pecandu narkoba yang memiliki banyak hutang kepada anak buah Boyka. Boyka yang baru saja beribadah kemudian tak sengaja menemukan wajah anak buahnya pada memar. Ia pun langsung menemui Chamber untuk ngajak ribut. Tetapi sebelum hal itu terjadi, keduanya langsung dihentikan oleh petugas penjara. Di malam harinya, penjara mengadakan pertarungan bebas yang diikuti oleh Boyka melawan napi petarung lain. Mengetahui bukan Chamber yang melawan Boyka, gagal pun menghubungi Markov untuk menanyakan tentang pertarungan tersebut. Namun Markov menjelaskan kalau pertarungan yang ia inginkan sedikit agak susah diadakan karena Chamber menolak untuk bertarung melawan Boyka. Di dalam pertarungan itu, Chamber menjadi penonton di mana ia melihat bagaimana Boyka menghajar lawannya dengan sangat brutal dan bahkan hampir membunuhnya. Meskipun begitu, Chamber sama sekali tidak takut dengan Mas Boyka. Setelah pertandingan selesai, Chamber yang sedang baca buku kemudian dihampiri oleh kepala keamanan penjara yang menyuruhnya untuk menemui Markov. Namun Chamber menolak dan sengaja mengajar puluhan pengawalnya dengan tangan kosong. Meskipun jago gelut, Chamber akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke ruangan gelap. Di sana, Chamber dihampiri oleh Markov yang menawari berbagai macam fasilitas terbaik kepada Chamber jika Chamber mau bertarung melawan Boyka. Dan bahkan, Chamber ini bisa mendapatkan kemudahan dalam menangani kasusnya. Meskipun sudah diberi kode, Chamber tetap menolak dengan alasan ia akan bebas dari penjara ini tanpa bertarung. Dikarenakan Chamber menolak, ia pun disuruh membersihkan tai human yang terkumpul di sebuah saluran. Dikarenakan tempat itu sangat bau, Chamber pun menolak. Ketika Chamber diancam oleh petugas sipir, seorang napi lumpuh bernama Trot datang dan meminta para petugas itu untuk tidak mempermainkan Chamber. Di sini, para petugas langsung menuruti kemauan. Di malam harinya, Stevie yang sedang menjalani piket bersih-bersih didatangi oleh anak buah Boyka yang mau memberinya narkoba asalkan Stevie mau membujuk Chamber untuk bertarung melawan Boyka. Atau jika tidak,
maka mereka akan membunuh Stevie. Di malam berikutnya, ketika Chamber sedang ngeresiki Tai, ia didatangi oleh anak buah Boyka yang ingin memukuli Chamber. Namun Chamber langsung mengambilkan keadaan dengan mengajar mereka sambil dibantu oleh Trot yang ternyata ahli gelut meski lumpuh. Akibat dari kericuan tersebut, Chamber pun mendapatkan hukuman dan dimasukkan ke dalam sel tikus yang banjir serta kotor. Setelah beberapa jam di dalam sel tikus, Chamber mengalami demam karena kedinginan. Untungnya, Trot datang dan memberi Chamber beberapa makanan hangat. Hal ini pun membuat Chamber bertanya-tanya kenapa Trot mau menolongnya. Trot pun mengatakan kalau dirinya hanya ingin berbuat baik kepada Chamber. You'll never help anyone. Hey, you know what your problem is, old man? I will never let you out of here. Setelah makan, Chamber kemudian dikeluarkan dari sel tikus. Ia lalu dibawa ke hadapan Gaga yang datang untuk membujuk Chamber agar mau bertarung. Tidak cuma itu, Gaga juga mendatangkan manajer Bill yang ternyata sudah bekerjasama dengan Gaga, di mana mereka sengaja menyelinapkan narkoba ke kamar Chamber agar Chamber ditangkap dan dibawa ke penjara ini. Bell lalu meminta Chamber untuk bertarung di ring karena pertarungan ini akan menghasilkan uang sangat banyak, yaitu 3 kali lipat dari pertandingan tinju biasa. Selain itu, Chamber juga akan dibebaskan setelah bertarung melawan Boyka. Karena tak ada jalan lain, Chamber pun akhirnya setuju. Yo, man. Di hari berikutnya, Chamber mulai menjalani latihan bersama Stevie yang menjadi pelatihnya. Sementara Boyka menjalani latihan dengan menghajar para napi yang ia jadikan sebagai samsak. Pada suatu malam, ketika Stevie sedang makai, ia didatangi oleh anak buah Boyka yang memintanya untuk memberi bius ke dalam minuman Chamber ketika saat bertarung nanti. Dan seperti biasa, jika Stevie menolak, maka ia akan Malam pertandingan antara Chamber dan Boyka pun telah tiba. Dalam pertarungan itu, Gaga mendapati 80% pelanggannya bertaruh kepada Chamber. Kedua petarung itu kemudian mulai naik ke atas ring, di mana keduanya saling ejek nama orang tua untuk meningkatkan emosi mereka. Setelah emosi memuncak, ronde ke-1 pun dimulai. Dalam ronde ini, Chamber berhasil memukuli Boyka dengan gaya tinjunya. Selagi keduanya bertarung, anak buah Boyka menukarkan minuman yang sudah diberi bius kepada Stevie, dan hal ini pun membuat Stevie ketar-ketir karena sebenarnya ia tak tega membius temannya sendiri. Tapi untungnya, pertukaran tersebut diketahui oleh Trot. Sementara itu, Chamber terus-terusan mengajar Boyka dan berhasil membuat Boyka tumbang. Namun Boyka tak menyerah. Ia bangkit kembali dan mencoba menyerang Chamber sampai ronde pertama berakhir. Saat kedua petarung itu berada di tahap pemulihan, Stevie dengan merasa bersalah memberikan minuman bius kepada Chamber. Ia tak berani memberitahu Chamber karena nyawa taruhannya. Ronde kedua pun dimulai, di mana dalam ronde kali ini Chamber tiba-tiba merasakan pusing yang membuat Boyka dengan mudah mengalahkan Chamber. Alhasil, pertarungan itu pun dimenangkan oleh Boyka. Setelah tersadar dari pingsannya, Trot memberitahu Chamber kalau dia dibius. Menyadari kalau Stevie lah yang beri biusnya, Chamber pun langsung mendatangi Stevie di selnya. Namun setibanya di sana, ia kaget karena mendapati kalau Stevie telah bunuh diri. Chamber kemudian menemui Boyka yang sedang makan. Ia marah-marah kepada Boyka karena telah membiusnya. Boyka pun terkejut karena dirinya tidak menaruh apapun di minuman Chamber. Ketika keduanya cekcok, Markov pun datang.
Chamber lalu mengambil Markov dan memaki-makinya karena ternyata Chamber tidak dibebaskan meski sudah bertarung melawan Boyka. Fuck you. You said I'd get out. Chamber kemudian memukul Markov yang membuat dirinya dipasung di tiang lapangan tepat saat hujan salju turun. Sementara itu, Boyka kemudian mengundang semua anak buahnya yang telah membius Chamber secara diam-diam. Hal ini membuat Boyka murka karena dirinya bukan seorang petarung yang pengecut. Ia lalu membunuh 2 anak buahnya yang terlibat dalam pembiusan tersebut. Di sisi lain, Pell diberi uang $250 juta oleh Gaga sesuai perjanjian mereka. Namun di sini, Pell dengan tega ingin memakan semua uang tersebut tanpa mempedulikan Chamber. Hal ini pun membuat Gaga marah dan sengaja membunuh Pell saat ia hendak pergi. Di keesokan harinya, Chamber yang kedinginan kemudian didekati oleh 3 napi yang merasakan kasihan kepada Chamber. Mereka lalu memberikan pakaiannya kepada Chamber sehingga Chamber ini tidak terlalu dingin. Mengetahui Chamber mendapatkan perlakuan baik dari para napinya, Markov pun memanggil semua napi untuk menghukum beberapa napi yang sudah membantu Chamber. Ketika napi itu lalu dengan terpaksa maju ke depan, namun tiba-tiba napi lain ikut-ikutan maju yang membuat mereka semua terkena hukuman. So now you'll stand up. Di saat itu juga, Gaga datang ke penjara dan meminta Markov untuk melepaskan Chamber. Gaga lalu menemui Chamber untuk menawarinya bertarung sekali lagi. Namun kali ini Chamber harus menang, dan jika Chamber menang, maka ia akan dibebaskan. Awalnya Chamber menerima tawaran tersebut, namun setelah dipikir-pikir, akhirnya Chamber pun menerima. Chamber lalu meminta Gaga untuk mengadakan pertarungan adil, tidak ada bius untuk dirinya maupun Boyka. Sebagai tanda terima kasih karena Chamber mau bertarung lagi, Gaga pun mengizinkan Chamber meminta sesuatu. Chamber kemudian meminta Gaga untuk membelikan semua napi di sini jaket yang tebal karena di penjara ini sangatlah dingin. Dan dengan senang hati, Gaga pun langsung menyucuinya. Setelah memberikan para napi jaket, Chamber dihampiri oleh Trot yang berterima kasih atas bantuan Chamber. Dan sebagai gantinya, Trot bersedia membantu Chamber untuk mengalahkan Boyka. Di hari berikutnya, Boyka kemudian mulai menjalani latihan, begitu pula dengan Chamber. Namun kali ini, Chamber harus mengubah gaya bertarungnya karena Boyka memiliki kelincahan dalam serangan kaki. Trot lalu mengajari Chamber teknik kuncian untuk mematahkan kaki Boyka. Ia mengungkapkan kalau ingin mengalahkan Boyka, maka Chamber harus mematahkan kakinya. Di hari berikutnya, saat Trot sedang memandangi foto seorang anak perempuan di selnya, ia didatangi oleh Chamber yang ingin mengajaknya latihan. Chamber lalu iseng menanyakan tentang foto gadis perempuan tersebut. Trot mengungkapkan kalau foto gadis itu adalah ponakannya yang saat ini mungkin berumur 19 tahun. Karena Chamber penasaran, Trot pun kemudian menceritakan kenapa dirinya dipenjara. Jadi, 14 tahun yang lalu, ia adalah anggota pasukan khusus Rusia yang sering melakukan pembunuhan terhadap musuh-musuhnya. Namun, pada suatu hari, adik Trot melakukan perampokan ke toko emas yang membuatnya diburu oleh pihak polisi. Menyadari adik Trot memiliki keluarga termasuk anak dan istrinya yang sedang hamil, Trot pun dengan sukarela menggantikan posisi adiknya sebagai perampok. Trot kemudian dipenjara selama 4 tahun. Namun ia sering sekali mendapatkan kekerasan dari petugas sipil yang membuat Trot memberontak dan membunuh salah satu petugas. Trot ditembak kakinya dan mendapatkan hukuman tambahan yang tadinya 4 tahun menjadi 100 tahun cahaya. Setelah menceritakan kisah hidupnya, Trot memberitahu kepada Chamber kalau nama aslinya bukan Trot, melainkan Nikolai. It's Nikolai. My name.
Singkat cerita, pertandingan antara Chamber melawan Boyka pun dimulai. Di dalam ronde pertama kali ini, Chamber sudah hafal gaya bertarung Boyka yang membuatnya dengan mudah menangkis serangan dari Boyka sampai ronde pertama selesai. Ronde kedua kemudian dimulai. Dalam ronde ini, Boyka maupun Chamber saling adu pukul dan bahkan adu piting-pitingan di atas ring. Namun, piting-pitingan tersebut berakhir ketika ronde kedua selesai. Nikolai, sebagai asisten yang baik, kemudian menyemangati Chamber dengan mengatakan, "Jika kau ingin bebas, maka makanlah kemangi." Perkataan itu pun membuat Chamber berenergi. Ia lalu menyerang Boyka dengan teknik yang ia pelajari dari Nikolai. Dan dengan taburan serius di atasnya, Chamber akhirnya berhasil memiting kaki Boyka dan langsung mematahkannya. Alhasil, pertandingan itu pun dimenangkan oleh Chamber. Hal ini membuat Gaga senang karena ia menang banyak. Setelah pertandingan tersebut, Chamber akhirnya dibebaskan dari penjara. Ia lalu diberi uang $250 juta oleh Gaga sebagai tanda terima kasihnya. Ketika Chamber hendak pergi, tiba-tiba ia balik lagi untuk menemui Markov. Chamber lalu memberikan semua uang itu ke Markov guna membebaskan Nikolai. Setelah Markov setuju, Chamber menemui Nikolai yang sedang meratapi kesedihannya. Namun semua itu berubah menjadi bahagia ketika Chamber mengatakan kalau hari ini Nikolai bisa bebas. Because Nikolai. Di hari berikutnya, Chamber kemudian mengantarkan Nikolai ke stasiun, di mana di stasiun itu Nikolai akan dijemput oleh ponakannya yang sudah lama ia rindukan. Ketika ponakannya turun dari kereta, Nikolai sangat terkejut karena ponakannya itu sudah dewasa dan siap panen. Ia pun memeluk ponakannya dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Undisputed 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jika Anda ingin meraih kesuksesan, maka jalan yang harus Anda lakukan adalah